Nah, berikut ini adalah satu contoh soal. Jadi saya punya 10 data periode terakhir, data 10 periode terakhir, di mana X1 sampai X6 itu tidak terjadi klaim, 0. Nah, sementara X7 itu ada klaim, X8 sampai X10 ada klaim, dan nilainya itu adalah ini X7, X8, X9, dan X10. Nah, carilah kondisi untuk full credibility dari kasus ini. Nah, gunakan ini, R sama P-nya itu 0,05 sampai P 0,9. Nah, biasanya untuk mencari RP-nya itu kita pakai aproksimasi distribusi normal ya. Jadi YP-nya itu ini berdasarkan ini nih. Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, kita akan pakai syarat atau kondisi yang nomor 3 ya. Di mana kondisi nomor 3 itu mengatakan bahwa N itu harus lebih besar daripada sigma per mu kuadrat dikalikan YP per R kuadrat. Ya. Nah, kita akan cari satu-satu. Mu-nya itu adalah rata-rata dari semua data nih. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 253 dan seterusnya sampai 756. Nah, ini dikali 1/10 dan jika dihitung adalah 184,6. Nah, variansi kuadratnya juga, variansinya itu bisa dihitung juga ya, atau standar deviasinya bisa dihitung pakai ini. Ya, pakai yang 1/n-1 akar dari itu. Akar dari apa? Sigma, harusnya ada di dalam akar ya. 1/n-1 xi min x bar kuadrat ya. Ini akar dari ini. Dan nilainya itu adalah 267,89 jika dihitung. Nah, YP-nya itu adalah dengan menggunakan asumsi distribusi normal ya. 0,1 ya. Nah, kan karena 0,9 berarti mau nggak mau di sini ini tuh 90%, nah di sini 5%, di sini 5%. Nah, berarti kita ini YP-nya tuh ini nih. Dan kita tahu dari distribusi normal, tabel distribusi normal adalah 1,645. Dan yang terakhir R-nya adalah 0,05. Nah, kita bisa substitusikan semua ke sini. Berarti N-nya itu harus lebih besar daripada 267,89 dibagi 184,6 kuadratkan. Nah, YP-nya adalah 1,645 per 0,05 ini kuadratkan. Dan hasilnya itu adalah 2279,51. Nah, jadi butuh 2280 data agar dia full credibility. Dan kita cuma punya 10 data. Ini jelas nggak kredibel sama sekali. Jadi kita tidak bisa pakai X bar untuk premi tahun depan ya. Nah, berikut ada contoh yang kedua. Nah, di contoh, jadi credibility itu selain bisa digunakan untuk besarnya klaim gitu, jadi data-data besarnya klaim di N periode sebelumnya bisa juga dipakai untuk menghitung banyaknya klaim di N periode sebelumnya gitu. Jadi dinotasikan dengan N nih. Jadi kita punya N1, N2 sampai NN adalah data-data jumlah klaim N periode yang lalu nih. Nah, sekarang si N1, N2, dan seterusnya itu adalah IID dengan distribusinya itu Poisson lambda. Nah, carilah kondisi untuk full credibility. Nah, jika ininya R-nya 0,05 dan P-nya itu 0,9. Ya, saya akan langsung tulis saja. Syaratnya itu N-nya itu harus lebih besar daripada kuadrat dikalikan dengan YP per R kuadrat. Nah, karena P dan R itu adalah parameter dalam soal, maka oleh karena itu kalau ada 4 soal nih dan R dan P-nya itu tetap semua, maka ini tuh nggak akan berubah-ubah ya. Jadi oleh karena itu di buku sering atau di catatan yang lain tuh sering dinotasikan ini tuh menjadi lambda 0. Ya. Nah, karena apapun distribusinya, apapun masalahnya, tapi kalau R dan P-nya itu segitu-segitu aja, maka lambda 0-nya nggak akan berubah-ubah. Itu bisa kita hitung ya, 1,645 per kuadrat. Ini adalah hasilnya itu adalah 1082,41 ya. Nah, kemudian kita coba hitung ini, karena ini adalah Poisson, berarti ekspektasi dari NI itu adalah lambda ya, dan variasinya juga adalah lambda ya. Ini tuh adalah mu-nya, ini adalah sigma kuadratnya. Maka kita substitusikan
Nah, ini sigma kuadratnya itu adalah lambda. Nah, dibagi dengan mu kuadratnya berarti ini lambda kuadrat. Dikali dengan 1082,41. Berarti N-nya itu harus lebih besar daripada 1082,41 per lambda. Nah, ini menjadi masalah karena lambdanya itu harus kita estimasi sekarang. Nah, oleh karena itu, di soalnya sering diubah. Jadi, kondisi untuk full credibility-nya itu bukan dalam bentuk ada berapa data yang harus kita punya supaya kita bisa punya full credibility. Enggak. Jadi, pertanyaannya itu adalah ada ekspektasi banyaknya klaimnya itu ada berapa supaya bisa full credibility. Ya. Nah, kita tahu bahwa Poisson itu N1 ditambah sampai NN itu ini tuh adalah distribusi Poisson yang ID dan ekspektasi dari ini tuh adalah N lambda ya. Nah, lambdanya bisa saya taruh di kiri, berarti ini lambda kali N. Ini harus lebih besar dari 1082,41. Berarti supaya bisa full credibility, syaratnya bukan lagi ada berapa banyak data yang kita punya, tapi ada expected banyaknya klaimnya itu harus berapa supaya full credibility gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Jadi kadang-kadang kita pakai N-nya itu berapa, kadang-kadang kita pakai ekspektasi banyaknya klaimnya itu minimalnya berapa gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, semoga jelas ya. Nah, ini hanya bisa berlaku untuk yang datanya itu adalah jumlah klaim, bukan besarnya klaim.